Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning, Miss. How are you this morning? I'm fine. How about you, Miss? I am fine too, thank you. Okay, now I want to ask you, Fikirman. How are you today? I'm good, Miss. And you? I am great too, thank you. How about you, Pete? Are you okay? Okay, Miss. Thanks a lot, Miss. Oke, mudah-mudahan untuk kedepannya selanjutnya kita akan sehat selalu. Oke, alangkah baiknya sebelum kita masuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, yang akan dipimpin oleh Fikirman ya, Fikirman. Attention, please. Let's pray. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we are study about the lesson today, I will check your attendance first. Okay, sebelum kita masuk pelajaran, Miss akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Ya, oke. Hai. Who is absent today, Fikirman? Miss. Nihil. Oke, good. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita akan tetap nihil. Oke. I want to remind you about the class agreement. Saya akan mengingatkan kembali ya tentang kesepakatan kelas kita yang telah kita buat dan sepakati bersama. Oke. Masih ingat? Masih ingat? Okay, who still remember about the class agreement? Siapa yang masih ingat? Oke, Tarita? Tidak boleh bermain HP saat jam pembelajaran. Oke, good. Tidak boleh menggunakan handphone di saat jam pelajaran. Don't use handphone while be studying. Oke, kecuali misalnya ada gurunya yang mengizinkan atau memperbolehkan kalian menggunakan handphone, entah itu untuk mencari materi, ya kan? Entah itu untuk membuat mengaplikasikan sebuah aplikasi, boleh. Oke? Anything else? Ada lagi? Miss. Oke, Bada? Disiplin, Miss. Oke, disiplin. Disiplinnya dalam arti apa, Bada? Tidak boleh terlambat masuk kelas, Miss. Oke, tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Don't be late. Oke, tidak boleh terlambat. Malulah jika kita terlambat. Siapa yang sering terlambat di sini? Jujur. Ayo, siapa? Ayo, jujur. Kok senyum-senyum? Nanti gimana? Sering. Oke. Next. What else? Ada lagi? Oke, Dwi? Dilarang ribut. Makanya kalau kita ribut nanti tidak bisa konsentrasi. Sering nggak di kelas kita ini ribut? Ayo jujur, sering nggak di kelas kita ini ribut? Sering. Oke. Are you ready for study about the lesson today? Ready? Oke, sebelum kita belajar, silakan lihat kiri kanannya. Kira-kira masih ada nggak sampah? Coba lihat dulu. Kalau ada, silakan masukkan ke tong sampahnya. Oke, ada? Sally? Yang kedua yaitu tentang apa? Kerapian. Lihat dari atas kepalanya sampai ke kakinya. Coba lihat.
Mana tahu yang laki-laki belum masuk bajunya. Iya, Bada? Evan? Miss. Oke. Yang ketiga tentang kesehatan badan kita. Have you breakfast this morning? Sudah sarapan tadi pagi? Sudah, alhamdulillah. Oke. Kenapa kita butuh sarapan? Supaya kita lebih bisa konsentrasi. It's very very good. Oke. Kira-kira sudah semangat apa belum nih? Sudah. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ice breakingnya mau yang dance atau yang tepuk-tepuk saja? Tepuk saja boleh. Ada sebagian yang pengen dance. Karena mungkin anak dance kali ya. Iya, Nadine? Yes, oke, good. Oke, jika Miss bilang tepuk 1, silakan tepuk satu. Jika Miss bilang tepuk 2, silakan tepuk 2. Gini, oke? Fokus, oke? Kata Miss tepuk 3, silakan tepuk 3. 1, 2, 3. Kata Miss tepuk 4, silakan nanti tepuk 4. Ulang tepuk 4-nya. Oke. Kalau Miss bilang tepuk 5, silakan tepuknya 5 kali. 1. Ya. Oke? Paham? Paham? Oke, 1, 2, 3, 4. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 kali. Pas atau berlebih? Berlebih. Oke, berarti kita masih kurang konsentrasi. Mau diulang lagi? Oke, once more again. Oke, fokus. Oke, fokus. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Oke. Sudah semangat? Oke. Miss akan mengulas kembali materi kita pada minggu lalu. Oke. Masih ingat nggak kira-kira apa materi kita minggu lalu? Miss. Last week. Oke, Evan? About descriptive text. About descriptive text. Oke? Betul? Is it true or false? Betul apa salah? Betul. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan what does the meaning about descriptive text? Oke, Tiara? Adalah sebuah teks yang berisi informasi secara detail atau rinci. Oke, good. Sebuah teks yang tujuannya untuk memberikan informasi. Next, what the function about descriptive text? Betul itu materi kita minggu lalu? Siapa yang bisa menyebutkan apa fungsi dari descriptive text? Oke, Ulum. To describe the particular object, place, animal, or thing. Oke. To describe a particular person, things, object, and any animal. What else? Siapa masih ingat lagi? Apa materi kita minggu kemarin? Nadine? Elza? Siapa? Oke, Nadine. Kinds of descriptive text are Mm-mm. describe of people, describe of things, describe of animal, describe of place, and describe of object. Oke, ada berapa, Nadine? Ada 5. 5. Ada 5 jenis dari descriptive text. Oke, anything else? Ada lagi? Oke, Elza? There are consist of two generic structures Mm-mm. of descriptive text. Ya. The first one is identification and the last one is description. Okay, there are two generic structure about the descriptive text. Okay, the first one is identification. Apa itu identification? Okay, Mezi? Identification adalah pendahuluan berupa gambaran
Oke, gambaran umum. Next, the second one is description. Oke, apa itu deskripsi? Oke. Description atau penjabaran adalah penjelasan secara jelas tentang ciri-ciri, Oke. sifat, dan kebiasaan. Oke, good. It's very very good. Oke. Itulah tadi generic structure dari descriptive text. Guys, yang terakhir language picture. Siapa yang ingat? Ada tiga. Yang pertama ada itu yang namanya adjective, yang kedua ada action verb, dan yang terakhir ada simple present tense. Oke. Berarti kalian masih ingat materi kita minggu lalu, oke? Jadi ada kaitannya materi minggu lalu dengan materi sekarang, masih berhubungan dengan descriptive text. Oke, apa kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, Desi? Oke, mampu menentukan fungsi social text, atau in English-nya apa, Desi? Social function, oke? Jadi kita harus bisa menentukan social function atau fungsi atau tujuan dari teks yang akan kita pelajari. Oke, do you understand? Yes. So far so good? It's very good. Oke, next number 2, mampu menganalisis struktur teks atau generic structure-nya. Oke, dalam teks yang akan kita pelajari nanti harus bisa kita menganalisisnya. Oke? Apa-apa saja struktur teks yang ada di dalam teks tersebut. Oke, yang ketiga siapa bisa? Oke, Sally? Mampu menentukan unsur kebahasaan dalam teks seperti simple present tense, adjective, action verb. Oke. Mampu menemukan unsur kebahasaan atau language picture-nya. Oke. Ada berapa, nak? Tiga. The first one is simple present tense. Next, yang second one is adjective. Dan yang ketiga adalah action verb. Oke? Oke. Apa? Gambar apa itu? Gambar cat. Apa itu cat? Kucing. Siapa yang melihara kucing di sini? Ayo tunjuk tangan. Punya kucing masing-masing? Masih ingat nggak warna kucingnya warna apa? Masih. Makanannya apa? Ya coba siapa yang bisa menceritakan sedikit? Coba Bila. Kayak mana ceritanya kucing Bella itu, siapa namanya kira-kira? Ciri-cirinya seperti apa? Coba Bila dulu. Namanya Olar. Olar. Iya. Warnanya oranye. Mm-mm. Makannya ikan. Makan yang lain nggak mau? Nasi nggak mau juga? Nggak boleh. Oke. Siapa lagi yang bisa menceritakan sedikit tentang kucingnya atau mana tahu melihara anjing, kesukaannya? Ada? Selain kucing? Yang suka ayam? Ada? Ayo, siapa lagi Chelsea mau jelaskan? Tentang kucingnya gimana? Bukan? Ada lagi Dwi? Punya peliharaan kucing? Oke, siapa kira-kira namanya kucingnya? Namanya kuning. Kuning? Berarti warnanya kuning? Oke. Ini dia suka makan ikan. Iya. Dia mau juga roti telur. Warnanya? Kuning. Matanya? Matanya berwarna Coklat. Oke, good. Terima kasih. Give applause for your friend. Oke. Have you ever seen about this picture? Pernahkah kalian melihat gambar di atas? Pernah? What do you think about this picture? Oke, good. Oke. Ini adalah sebuah gambaran tentang kucing. Oke. Jadi sekarang materi kita masih tentang descriptive text.
Oke, Miss akan putarkan sebuah video. Maaf. Silahkan dipahami. Oke, dilihat. Nanti akan Miss tanyakan. Ya. Hi everyone, welcome back to English Media. Jika video ini bermanfaat buat sahabat sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan update terbaru dari English Media. Pernahkah sahabat mendengar tentang descriptive text? Pernah melihat bentuknya? Atau fungsi descriptive text itu seperti apa ya? Nah, sebelum kita semakin jauh berbicara, sekarang kita belajar bahasa. Karena di video kali ini kita tidak hanya akan membahas contohnya, tapi juga akan membahas struktur, tujuan, dan ciri bahasanya. So, langsung saja di video kali ini kita akan membahas descriptive text lengkap dengan pengertian, tujuan, struktur paragraf, serta ciri bahasanya. Sekarang, yang akan pertama kali kita bahas adalah pengertian dan tujuan dari descriptive text. Pertama, saya harus memahami pengertian dan tujuan dari descriptive text. Descriptive text is a type of text that gives description about an object. It can be living or non-living thing, such as persons, places, or things. Descriptive text adalah jenis teks yang memberikan deskripsi tentang suatu objek, bisa berupa makhluk hidup atau tidak hidup, seperti orang, tempat, atau benda. Selanjutnya, social function atau tujuan dari descriptive text adalah person, place, thing, or animal. Jadi, fungsi sosial atau tujuan dari deskriptif adalah untuk mendeskripsikan orang, tempat, benda, atau tidak tertentu. Nah, secara khususnya, setelah kita mengetahui apa itu deskriptif teks dan fungsi sosialnya, selanjutnya kita akan bertemu deskriptif teks yang membahas struktur paragraf dan ciri bahasanya. Sahabat English Media, di bagian ini kita akan membahas tentang struktur dan contoh dari descriptive text. Secara umum, descriptive text memiliki dua bagian, yakni identification dan description. Identification terletak pada bagian pertama paragraf. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah description. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Bagian ini berisi tentang ciri atau sifat-sifat yang melekat pada suatu hal yang akan kami deskripsikan. Sekarang, mari kita susun teks deskriptif sesuai dengan struktur tersebut. Contoh yang kita pakai adalah describing animals. Di sini kita akan mendeskripsikan ciri atau jerapah. Pertama, sahabat harus mengidentifikasi atau memperkenalkan secara umum hal yang akan sahabat deskripsikan. Misalnya, contoh identifikasinya adalah giraffes are the tallest mammal in the world. We can find them in the Central, Eastern, or Southern Africa. Some of them are also kept in zoo. Jerapah adalah mamalia tertinggi di dunia. Kita dapat menemukannya di Afrika Tengah, Timur, dan Selatan. Beberapa dari mereka jika dipelihara di kebun binatang. Ini adalah contoh identifikasi dari teks deskripsi. Selanjutnya, sahabat perlu menuliskan description atau ciri-ciri pada benda atau hal yang sahabat ceritakan. Contohnya, a giraffe has a long neck. The long neck helps it to eat. Around his body, it has spotted pattern with one color. On the top of its head, there are small horns. They are used to protect the head from biting. Yang artinya adalah jerapah memiliki leher yang panjang. Lehernya yang panjang membantunya untuk makan. Di sekujur tubuhnya terdapat pola bintik dengan warna coklat. Di atas kepalanya ada tanduk kecil. Mereka digunakan untuk melindungi kepala dari pertempuran. Nah, bagian paragraf ini adalah contoh deskripsi yang digunakan pada teks. Secara English Media, kita sudah mempelajari struktur dan membuat contoh deskriptif teks. Selanjutnya, kita akan mempelajari grammar atau unsur bahasa yang terkait.
mempelajari unsur kebahasaan atau grammar yang terkait dengan penulisan descriptive text. Dalam menulis descriptive text, ada kaidah kebahasaan yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, penulisan teks deskriptif menggunakan simple present tense. Simple present tense adalah kata kerja yang pertama. Tentu ini digunakan untuk menunjukkan fakta atau kebenaran. Misalnya, he has pointed out, Sheriff is solving, dan mengenai contoh lainnya. Sangat besar coba di atas untuk mempelajari simple present tense lebih lanjut. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua yang digunakan untuk menulis descriptive text adalah menggunakan sebagian kata adjektif atau kata sifat yang bersifat menggambarkan atau describing. Misalnya, beautiful, deep, long, sharp, dan banyak lagi contoh lainnya. Kemudian, unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan linking verb. Linking verb adalah kata kerja penghubung seperti is, am, are, appear, grow, look, smell, sound, and taste. Misalnya contoh dalam kalimat, he is handsome, it smells nice, the song sounds beautiful, dan banyak lagi contoh lainnya. Kemudian unsur kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan adverb of emphasize. Adverb of emphasize adalah keterangan penyangat. Ini digunakan bersama adjektif atau kata sifat. Contoh adverb of emphasize adalah very, extremely, and definitely. Mereka memiliki arti sangat. Berikut ini adalah contoh dalam kalimat. He is very handsome. The song sounds extremely beautiful. Dan banyak lagi contoh lainnya. Sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari segala hal yang kita butuhkan untuk memahami teks deskriptif. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat sekalian. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Sudah lihat videonya? Oke. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan tentang video ini? Oke, Chelsea. My opinion is describe of animal, Mm-mm. tell about the type of cat. Menceritakan tentang kucing peliharaannya, mulai dari ciri-cirinya, warnanya, makanannya, dan kebiasaannya. Oke. Do you understand? Do you understand? Ada yang mau ditanyakan? Oke, any question? Oke, Yurita? Yes, jadi kan makanya dari penjelasan yang dipaparkan dari video tadi, Mm-mm. dan yang mengenai unsur kebahasaan itu kan ada tense-nya. Itu tense yang digunakan tense apa, Miss? Oke. Tenses itu adalah sebuah bentuk kalimat. Oke. Kenapa di descriptive text ini menggunakan simple present tense? Karena dia kejadiannya sedang berlangsung. Yang kedua bisa dikatakan habitual daily atau kebiasaannya sehari-hari. Oke, seperti contoh tadi juga ada kucing kan? Apa kebiasaan kucing itu? Tidur, makan, main. Kadang dia bergurau sama teman-temannya atau adik-adiknya ya kan? Itulah yang disebut juga bisa dikatakan dengan habitual daily atau kebiasaannya sehari-hari. Oke, anything else? Ada lagi mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, Miss akan kasih kalian tugas secara berkelompok. Sesuai dengan asesmen awal kita kemarin, sudah dibentuk kelompok kan? Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kira-kira sekarang ini sudah duduk per kelompok belum? Oke, I want to give you exercise. Kerjakan secara berkelompok. Oke. Kelompok 3 belum. Fikirman, kelompok 4. Kelompok 5 Yunita. Oke, thank you. You are welcome. Boleh may I borrow your Oke, maaf, pinjam bentar ya. Oke, pay attention to me. Oke, pay attention to me. Focus. Oke,
Focus. Okay, pay attention to me. Okay, group 1, group 2, group 3, group 4, and group 5. Okay, ada 5 kelompok. Masing-masing kelompok berbeda teksnya, judulnya. Ya. Oke. Di sini akan Miss jelaskan sedikit tentang lembar kerja kelompoknya. Oke. Yang pertama ada itu yang namanya identitas. Silakan ditulis nama kelompoknya nanti. Oke. Yang kedua ada tujuan pembelajaran kita yang telah kita bacakan tadi. Oke. Yang ketiga itu ada yang namanya petunjuk. Sebelum kalian buat tugasnya, silakan dibaca dulu petunjuk yang telah Miss buatkan di LKPD-nya. Ya? Oke, paham? Any question? Any question? Oke, silakan dikerjakan berdiskusi secara kelompok. Jika tidak ada yang dimengerti, silakan bertanya. Oke, paham? Oke, do the exercise. Iya. Ini apanya ke sini nanti? Boleh. Ya. I give you 30 minutes. Saya kasih waktu 20 sampai 30 menit do the exercise. Saya kasih waktu 20 sampai 30 menit untuk mengerjakan tugasnya. Oke, group 1, group 2, group 3, group 4, group 5. Social function itu fungsinya. Ya, ini maksudnya enggak di dalam teks ini ya kan kira-kira menggambarkan tentang apa? Oh, iya menceritakan tentang Iya, misalnya the text is describe of the dog. Boleh, atau mau kata-kata sendiri juga boleh in our word. Oke. Next, ada lagi? Nggak ada? Oke. Oke, you're welcome. Belum? Nggak apa-apa. Kalau yang nggak datang nggak usah dituliskan aja. Yang datang saja. Oke, ada? Yang kemarin ada? Yang lama? Oh ya. Sama kan? Sama kan? Ya, kerjakan. Kalau tidak ada yang ngerti, tanya sama Miss boleh, atau tanya sama kelompok sebelah boleh juga. Oke? anjing juga. Jadi kami Sesuaikan sama yang minggu kemarin aja. Yang kalian kerjakan yang mana? mereka yang Oke? Evans, boleh ditanya sama temannya nanti untuk presentasi gimana? Iya. Ada mau ditanyakan? Tentang action verb-nya? Action verb ini kan tadi kan teksnya kan tentang elephant atau gajah. Social function-nya berarti dia menggambarkan tentang apa teksnya. Oke. Next, selanjutnya generic structure-nya tadi kan ada dua. The first one identification and the second one description. Identification ini adalah gambarannya tadi atau pendahuluannya tentang apa di teks tadi. Terus description ini adalah penjelasannya, penjabarannya dari ini tadi the elephant, oke, gajah, oke. Kalau yang lagi picture-nya ini tadi ada adjektif. Dalam teks ini kira-kira apa saja yang ada kata sifatnya. Oke. Misalnya ini long juga termasuk kata sifat. Oke, silakan ditulis di sini nanti. Action verb ini
kata kerja. Kalau artinya juga bisa kita katakan dengan kepemilikan. Apa yang dimiliki sama elephant ini? Kan badannya besar, boleh kurang lebih sama dengan adjektif. Tetapi kalau adjektif ini betul-betul kata sifat, kalau ini kepemilikan. Oke, kalau yang simple present tense, ini kebiasaannya sehari-hari apa? Kalau misalnya tidak ada, boleh diapakan saja. Oke? Oke, you're welcome. Kerja kelompok ya. Nanti dibagi-bagi siapa yang moderator, siapa yang akan menampilkan, nanti menjelaskan. Ya. Ini question? Oke. Yang kemarin tentang apa? Oh ya, ini aja. Ini aja. Enggak. Tapi tulis saja. Oke? Pikir boy, gimana pikir boy yang gue tanya? Aman? Aman bisa menyelesaikannya? Elza gimana? Ada kendala? Nanti untuk presentasi ditunjuk ya siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi notulennya, nanti mana tahu ada teman yang bertanya. Oke? Jangan lupa pas moderator tetap pembuka dan penutup tugasnya. Siapa yang jelaskan nanti? Ganti-gantian boleh. Ada yang mau ditanyakan, Gus? Enggak? Oke, berarti yang identification ini jangan lupa ya, pendahuluan ya. Kalau misalnya tidak cukup, boleh ditandain di apanya aja, di teksnya saja. Apalagi yang description panjang kan? Boleh ditandain aja kalau nggak cukup. The tiger ya. Bisa kelompok ulung? Hah? Yes, in English. Tapi nanti kalau seandainya mau jelaskan maju presentasi, boleh di mix. Atau bahasa Inggris boleh, campur bahasa Indonesia boleh. Atau mau bahasa Indonesia pun kalau memang sanggup jadi bahasa Indonesia saja boleh. Oke? Ya nggak apa-apa. Nanti ditunjuk saja siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi notulennya, siapa yang akan presentasi. Atau yang mau presentasi boleh ganti-gantian boleh. Atau misalnya ulum sendiri mau presentasi boleh. Iya, gambarannya tadi tentang apa. Oke? Silakan ditulis ya, kerjakan ya. Apa ini? Kerjakan ayo. Apa Wi? Enggak apa-apa. Bebas. Oke? Kayak orang itu ada yang satu. Kelompok siapa itu? Kayaknya kelompok ulum enggak? Bukan ya? Tentang apa tadi nak? Jerapah. Masih ada lagi sisa waktunya 15 minutes. Masih ada sisanya 15 menit untuk mengerjakan. Tentang apa? Penutupnya. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak bisa dalam bahasa Inggris, boleh di mix bahasanya. Tentang apa? Teksnya? Jerapah. Tentang jerapah, oke. Ada yang mau ditanyakan kira-kira Tiara? Simple present tense-nya jika tidak ada dalam teks, boleh tidak usah dijelaskan. Tapi kalau misalnya hanya ada satu, boleh, nggak apa-apa satu saja. Ya? Nggak apa-apa, kata-kata sendiri saja.
Atau kalau misalnya mau mengulas kembali materinya tadi, mana tahu ada yang terlupa, boleh lihat bukunya, buku cetaknya. Open your book. Oke, hello. Hello. Oke. Boleh juga dilihat di bukunya ini, buku panduannya. Coba open your book page 46, 46. Open your book page 46 atau 46. Ada dijelaskan itu tentang descriptive text. Ya, mana tahu masih mau mendalami materinya. Ya, di buku panduannya juga ada ya. Halimah, bisa dicek di bukunya. Have you finished? Finish? Okay, I give you 5 minutes more. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Okay? I give you 5 minutes more. Oke, jika di kolomnya itu tidak cukup, hello. Jika di kolomnya tidak cukup, boleh ditandakan saja di teksnya. Oke? Atau mau nuliskan di sebelahnya juga masih boleh. Tentang apa teksnya? Iya. Kalau untuk social function itu cukup pendek saja, ringkas saja, karena dia hanya sebuah gambaran. Iya. Kalau action verb itu boleh diartikan dengan yang katanya kata kerja atau kepemilikan. Misalnya marmut, ya kan? Kelinci apa marmut? Kelinci. Kelinci ini kira-kira mempunyai apa saja? Ya. Iya, boleh. 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 Kan tadi disebutkan gitu kan? Kalau misalnya nggak cukup, boleh. Gimana ulum? Have you finished? Finish? Terbalik seperti apa? Oh, berarti yang ini description, ini yang identification. Boleh, nanti dicoret saja, diganti. Atau saat presentasi nanti, siapa yang akan presentasi, nanti yang membacakan ini, ingatkan aja temannya nanti. Oke? Okay? Iya, coret aja ininya. Ya, adjektif ini. Adjektif apa tadi artinya? Kata sifat. Tadi tentang apa, Nak? Tentang harimau. Apa saja kata sifat dari harimau ini? Harimau tuh kayak mana aja bentuknya? Kalau yang action verb ini kepemilikan atau kata kerja boleh juga. Ngapa aja dia ini? Oke, kepemilikan misalnya apa aja yang dimiliki sama harimau ini? Entah kumisnya yang tebal, panjang ya kan, matanya yang gede, seram gitu kan, boleh tuangkan di sini. Kalau yang simple present tense, ini tadi dia kalimat yang
menggunakan kata-kata seperti ada kata-kata always-nya, usually-nya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Oke? Simple present tense, habitual, daily-nya, kebiasaan sehari-harinya apa tiga ini. Oke? Boleh menggunakan kata-kata sendiri kalau nggak paham. Ya? Have you finished? Have you finished? Udah yuk, presentasi lagi kita. Time is over. Time is over. Saatnya untuk presentasi. Halo. Oke. Siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Presentasi pertama ada yang mau tampil? Oke, kelompok Fikirman, boleh. Silakan maju. Bebas. Enggak. Halo. Oke, nanti lagi dilanjut. Kalau yang belum selesai, silakan perhatikan kelompok yang akan presentasi. Oke, pay attention to your friend. Oke, fokus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. We are to present the result of the group discussion. Baik, berdirinya kami di sini mau memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Okay. Before that, allow us to introduce ourselves first. Baik, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. My name is Firman Suraya. My name is Agus Maulana. My name is Alga Nurbanati. My name is Rizky Wardani. Baik, izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Kami mohon perhatiannya teman-teman semua. Pay attention to your friend ya. Kalau ada yang ditanyakan, Pertama, ditanyakan. kami akan menggambarkan tentang jerapah. Pertama ada social function, yaitu the giraffe Jerapah. with its long neck and legs is the tallest land animal in the world. They are herbivores, feeding on leaves and wait for the tops of trees using their active long trunks. Yang kedua adalah genetic structure. Yang pertama identification. The deer is its long neck and legs. Is the tallest land animal in the world. Okay, next. Yang kedua description. This gentle giant can reach a height of up to 18 feet and height up to 3,000 pounds. There is distinct teeth called features and patch of brown spots on a lighter back. Research it has Karena tidak terbiasa. Nanti kalau sudah biasa kita bahasa Inggris lancar. Ayo coba Fikirman. Coba Fikirman aja bacakan. Presentasi langsung. Atau Elsa. This gentle giant can reach a height of up to 18 feet and weight up to 3,000
notation bonds, the distinctive code rectangular patch of brown spots on a lighter background, which help the blend in white hair. Yang ketiga adalah language features. Yang pertama ada adjective. The giraffe with its long neck and length is the tallest land animal in the world. Their distinctive coat features large patch of brown spot on a lighter background, which helps them blend in with their surroundings. Giraffe are social animals. Yang kedua ada action verb, yaitu Nanti kan kalau misalnya nggak cukup waktunya, terpaksa minggu depan aja lanjut presentasi, oke? Nanti kalau misalnya nggak cukup waktunya, mungkin kemungkinan 2 kelompok akan presentasi minggu depan, ya? Di sini diisi. Iya. Kalau misalnya di teksnya nggak ada, nggak apa-apa. Ya, Pasha? Ini mau bacanya Giraffe. Giraffe. Next, yang terakhir super present tense. Indeed, there is reference now of what they recruit, move, and down the line. Oke, Fikirman? Baik, terima kasih atas perhatiannya, walaupun perhatiannya hanya sebatas teman. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan dengan baik, bukan malah meninggalkan dan mencari yang lebih baik. Agar tidak saling menyalahkan, untuk itu apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Any question? Any question? Do you understand about penjelasan dari kelompok 4 ya? Kelompok 4, gimana? Sudah paham? Paham? Oke, silakan ditutup. Baik, terima kasih teman-teman atas diskusi pada pagi hari ini, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Baik, kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Oke, give a applause for Pen. Tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang telah menjelaskan atau memaparkan sebuah teks tentang jerapah. Oke. Kelompok 4 tadi sudah menjelaskan atau menggambarkan pemaparan tentang seekor gajah apa jerapah? Jerapah. Oke, next ada lagi yang mau tampil presentasi? Presentation, oke, kelompok? Oke, group 1. Stand up. Stand up in front of class. Kalau seandainya sulit di dalam bahasa Inggris, boleh dicampur, di mix atau in Indonesia. Yang jelas kawan-kawannya bisa memahami. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, good morning. Good morning. Sebelumnya, terima kasih sudah hadir di presentasi kelompok kami. Yes. Today, we will present tentang descriptive text. Lebih
Lebih spesifik lagi, kami akan membahas sebuah teks berjudul The Dog. We will analyze the text dari berbagai aspek, seperti social function, identifikasi, description, adjective, action verb, and simple present tense. And of course, the generic structure. So, tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan, I would like to introduce our team. My name is Nadia Laura sebagai moderator dan akan membacakan social function. Lalu, My name is Ratu Fadia Rustina yang akan menjelaskan tentang generic struktur di bagian identifikasi. My name is Biandiani akan menjelaskan tentang generic struktur di bagian description. My name is Amanda Solfadila yang akan membahas language features di bagian kata sifat atau adjektif. My name is Salina Rivera yang akan menjelaskan tentang language features bagian action verbs. My name is Reva Mariska yang akan menjelaskan di bagian language features di bagian simple present tense. the dog is a loyal and affectionate pet known for its friendly nature and playful energy. Dogs come in a variety of breeds, each with its own unique characteristics and traits. They are known for their loyalty to their owner and their ability to form strong bonds with humans. Dogs are also highly trainable and can be taught a variety of tricks and commands. They require regular exercise and mental stimulation to keep them happy and healthy. Many people consider dogs to be part of their family and enjoy spending time with time. Overall, dogs are loving and devoted animals that bring joy and companionship to their owner. Social function descriptive of the dog. Generic structure identification of what is text the dog. The dog is a loyal and affectionate cat known for its friendly, natural, and playful nature. Generic structure description of what is the dog. Dogs come in a variety of breeds, each with its own characteristics and traits. They are known for their loyalty to their owner and their ability to form strong bonds with humans. Anjing hadir dalam berbagai ras, masing-masing dengan karakteristik dan sifat uniknya. Mereka dikenalkan karena kesetiaan mereka kepada pemiliknya dan kemampuan mereka untuk membentuk ikatan kuat dengan manusia. Anjing juga sangat mudah dilatih dan bisa diajari berbagai trik dan perintah. The description of this dog: loyal, setia, affectionate, penuh kasih sayang, friendly, ramah, playful, suka bermain, unik, highly tribal, sangat mudah dilatih, loving, penuh kasih sayang, devoted, setia, happy, bahagia, dan healthy, sehat. Action verb about is the dog. Is adalah, from datang, from dari, are adalah, know, diketahui, can be taught, dapat diajarkan, giver, memerlukan, care, menyimpan, consider, mempertimbangkan, and bring, dan membawa. Simple present tense. What is like the dog? The first, the dog is a loyal and affectionate pet. Anjing adalah hewan peliharaan setia dan penuh kasih sayang. But dogs come in a variety of breeds. Anjing hadir dalam berbagai ras. They are known for their loyalty to their owners. Mereka dikenal karena kesetiaan mereka kepada pemiliknya.
Uncle. Anjing juga sangat mudah dilatih. Gendok ya. Alright, I think that covers everything. Jadi kita sudah membahas social vocation, identifikasi, deskripsi, adjective, action verb, dan simple present tense. Kalau ada yang kurang jelas, mohon bantuannya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, Moderator telah mempersiapkan. Jika ada pertanyaan atau tambahan, silakan dari kelompok lain. Ada? Any question? So far so good? Is very good? Sure? Yakin? Oke. Social function-nya tadi menjelaskan tentang gambaran seekor anjing. Oke. Kira-kira anjing itu memiliki sifatnya apa saja? Oke. Sangat mudah dilatih, Oke. penuh kasih, bahagia, dan sehat. Oke, good. Gajah memiliki sifat yang unik. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Dari pemaparan kelompok 1, group 1. Oke. Any question? No. Pikirman, ada mau ditanyakan? Kira-kira action verb-nya? Sudah pas? Sudah pas? Oke, sudah paham? Oke, silahkan ditutup. kalau tidak ada yang ingin bertanya, kami akan mengakhiri presentasi kami. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ibu. Oke. Sudah ada 2 penjelasan pemaparan presentasi dari kelompok 1 sama kelompok 4. Ya, 4 ya, grup 4. Oke. Dari pemaparan 2 ini sudah dapat tidak bayangan kalian tentang materi kita hari ini, descriptive text tadi? Terbayang? Terbayang? Menggambarkan seekor hewan. Oke. Dari seekor hewan tadi bisa kita bayangkan nih, kayak tadi yang dijelaskan sama kelompok 1 tentang anjing. Ya, anjing tadi sifatnya unik katanya ya, penyayang. Kira-kira siapa ada nggak yang takut sama anjing di sini? Ada? Pastinya takut dikejar. Siapa yang punya pengalaman dikejar sama anjing? Ayo, banyak ternyata. Banyak ya? Kayak mana perasaannya? How do you feel? Apa perasaan kalian setelah dikejar anjing tadi? Takut. Takutnya digigit. Selain anjing, kira-kira ada nggak hewan lagi yang pernah pengalaman kalian? Yang pernah dikejar gitu? Monyet. Ya, monyet juga salah satunya hewan yang kita takuti. Kalau pengalaman pribadi Miss, hello. Kalau pengalaman pribadi Miss juga pernah dikejar sama yang namanya angsa. Nah, kalau itu masih mending ya kan? Angsa, pernah dikejar sama angsa? Di sosornya ya kan? Pernah. Ada lagi yang mau tampil? Ada lagi yang mau tampil? Presentasi ayo. Kelompok ulum gimana? Are you ready? Kelompok ulum bisa? Bisa? Atau kelompok ipit dulu? Oke, kelompok ipit dulu silakan. Stand up in front of class. Fokus. Silakan fokus. Jika tidak ada yang dimengerti silakan
ditanya. Nggak akan marah kelompok ini kalau kalian bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Al. Good morning. How are you this morning? Fine. Oke, next lanjut. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi ini, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Oke. My name is Maisie Angel Rita Fitri. My name is Fitri Sulistiawati. My name is Desi Hamita. My name is Nurul Augustin. My name is Subhas Wada. My name is Evan Wirananda. Okay, continue with the explanation of the material. It is social function. It is about the grades starting from it on days outward characteristic Kenapa? food color Kalau ada mau ditanyakan, Anda tahu kan tentang action verb-nya atau kata sifatnya. Oke? Boleh. I have already Apa? before is white and nice than one. Ya, He enggak has apa-apa. long hair and Boleh, enggak, nanti. he also has good running name. My rabbit Enggak apa-apa. likes to eat Udah habis ini. carrot and other vegetables. When I release my rabbit out of his cage, he used to jump everywhere and hard to chase. Ya. Nanti tanyakan aja kata sifatnya tadi. Apa hewannya tadi itu dijelaskan. Tanyakan aja lagi nanti. Social functionnya. Mana tahu dia tidak fokus, tak bisa jawab ya kan. Nah, tanyakan saja. Likes to eat carrot and other vegetables. Adjectives. My rabbit used to eat carrot and other vegetables. He was to jump everywhere and hard to catch. He asked to jump everywhere and hard to catch. So I could just start it on his cake because I am afraid that he might turn away. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Agus, how do you think about presentation group berapa? 2. Ayo Agus. Gimana pendapat Agus tentang presentasi kelompok 2? Apakah Agus sudah paham? Sudah? Oke, kelompok 5 ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mana tahu mau nanyakan lagi ulang social functionnya tentang apa? Atau kata sifatnya? Boleh. Ayo, tentang apa tadi teksnya, nak? Rabbit. Rabbit. Apa itu rabbit? Kelinci. Ada yang suka rabbit? Ada yang pernah melihara rabbit? Pernah apa tidak? Apa makan rabbit itu, nak? Sudah dijelaskan sama kelompok 2 tadi? Sudah dijelaskan sama kelompok 2 tadi tentang makannya? Sudah, oke. Apa kira-kira warna rabbit? What the color of rabbit? Black and white. Atau boleh ada juga yang hitam aja. Ada yang putih aja. Ya kan? Iya. Biasanya waktu kecil itu kita suka ikut ibu kita ke pasar nampak kelinci. Rasanya pengen kita beli ya kan? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada? Kelompok lain gimana? Chelsea? Ayo, tanyakan. Good? Is very good? Serius?
apa saja kata sifat atau action verb kepemilikan dari rabbit tadi apa aja? Kira-kira rabbit atau kelinci itu memiliki apa saja? Bulu yang tebal mungkin, telinga yang panjang mungkin, warnanya yang khas mungkin. Iya. Apa perbedaannya antara kelinci sama marmut? Coba. Hello, fokus. Hello. Okay, pay attention to group 2 untuk menjawab perbedaan antara kelinci sama marmut tadi. Ayo coba jelaskan. Fokus. Bisa? Ayo salah seorang aja. Apa perbedaan antara marmut sama kelinci? Beda kan? Jadi perbedaan yang saya ketahui antara marmut dan kelinci, kalau marmut itu ukuran badannya lebih kecil dan lebih imut ke marmut. Kalau kelinci dia agak besar. Betul? Betul? Kalau dari segi makanannya seperti apa? Sama-sama makan wortel. Selain wortel nggak mau? Sayuran yang lain mau. Oke, gimana, ada pertanyaan? Any question? No? Oke, good. Terima kasih. Silakan ditutup. That's the end of our group presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih semangat? Masih? Ayolah sekali lagi kita ice breaking yang tepuk-tepuk tadi, yuk. Biar lebih semangat lagi. Mana tahu nanti dengan semangatnya lagi mau mempresentasikan hasil kerjaannya, oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Oke. Sudah semangat? Oke. Miss minta satu kelompok lagi untuk tampil. Ayo kelompok Tiara. Tidak apa-apa materinya. Ayo. Berlima cuman ya. In Indonesia juga apa-apa. Never mind. Yang penting temannya apa? Paham. Nggak apa-apa sama. Yeah. I give you 5 minutes to presentation. Okay? Hello? Are you ready? I give you 5 minutes. Just 5 minutes, okay? Hanya 5 menit. Okay, focus. Pay attention your friend. Okay, Chelsea, siapa? Dwi, Adisti, focus. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Louder please. Besarkan lagi, ayo sih. My name is Desi Astuti. My name is Fasya Larissa. My name is Rita Anggraini. My name is Okay. Okay, we are here to event to present the process of growth is one of the In Indonesian, never mind.
in Indonesia never mind. Ya, di dalam bahasa Indonesia juga nggak apa-apa jelaskannya. Yang penting kalian paham dan audiens paham juga. Oke, in Indonesia. The giraffe, with its long neck and legs, is the tallest land animal in the world. They are herbivores, feeding on leaves and twigs from the tops Tentang of apa? trees using their Giraffe. Apa ya? Next, lanjut. elegant long wings. Hence, gentle wings can reach a height of up to 19 feet and weigh up to In Indonesia never mind is our word. Dengan kata-kata sendiri saja. Oke. Mantel mereka yang khas menampilkan titik-titik coklat besar di latar belakang yang lebih terang, yang membantu mereka menyatu dengan lingkungan. Siap untuk tampil? Jerapah adalah hewan No? sosial, sering ditemukan Yes or dalam no? kelompok yang disebut kawan. Yes, no, never mind. Mungkin nanti untuk minggu depan aja. Oke? Meskipun ukurannya, jerapah dikenal banyak gerakan yang ambil dari Jepang dan Amerika. Jerapah dengan ukuran kaki panjangnya, adalah hewan darah tertinggi di dunia. Jerapah dengan leher dan kaki panjangnya adalah hewan darat tertinggi di dunia. Mereka adalah herbivora, memakan daun dan ranting dari pohon atau pohon dari atas pohon menggunakan lidah mereka yang panjang. 18 inci. Raksasa lembut ini dapat mencapai tinggi hingga 18 kaki dan beratnya hingga 3.000 pon. Social excellence. Kerjanya are, can, use. Simple present tense-nya they're describe what features their types of role. Ada yang ditanyakan atau ada yang menanggapi? Oke. Itulah hasil presentasi dari kelompok 5. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tentang social function-nya, tentang generic structure-nya, tentang language feature-nya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ayo tanyakan social function-nya atau action verb-nya. Tadi kan teman menggunakan Tunjuk tangan dulu, pikirkan. bagaimana menggunakan simple present. Itu kenapa harus menggunakan simple present? Oke, good. Pertanyaan Fikirman tadi menanyakan di dalam teks yang telah dipaparkan, yang mana yang menggunakan simple present tense. Betul? Next, ada lagi tadi? Mengapa menggunakan simple present tense? Oke, simple present tense tadi telah Miss jelaskan tadi kan? Minggu lalu juga sudah kita pelajari. Ayo, salah satunya saja di teks itu apa? Simple present tense-nya yaitu the describe what features their types of role. Eka, ayo. Habitual, daily-nya boleh. Kenapa kita menggunakan simple present tense ya, Fikirman? Kenapa kelompok 5 teksnya tadi menerangkan tentang dalam bentuk kalimat simple present tense? Kenapa? Karena dia jawab aja. Tiara jawab. Dia menggunakan simple present tense Ah, karena
Oke. Karena dia pendek, tidak terdapat banyak penjelasan, dia hanya memaparkan intinya saja. Itu mengapa dia menggunakan simple present tense. Oke. Ada lagi? Gimana menurut Fikirman? Oke, pas? Pas? Sedang berlangsung. Oke, atau habitual daily. Oke, ditambahkan tadi sama Fikirman, mengingatkan kembali untuk simple present tense. Kenapa dipilih simple present tense? Memang awalnya yang pertama memang sudah ketentuannya dari sana mengapa descriptive text ini menggunakan simple present tense. Ya, yang kedua alasannya simple present tense ini sudah kita pelajari juga ya minggu kemarin ya, dan sudah kita ulas kembali tadi kan materinya. Oke, kenapa kita menggunakan simple present tense? Karena dia di dalam teks tadi menceritakan tentang kesehariannya sehari-hari, kebiasaannya sehari-hari itu apa. Oke, jadi tentang apa teksnya? Tentang jerapah. Apa ciri-ciri jerapah, nak? Yakin jerapah tinggi. Lehernya yang panjang. Kakinya panjang nggak? Warnanya apa? Orange, coklat. Orange, coklat. Oke. Makanan jerapah apa? Boleh dia makan nasi bungkus? Boleh, Agus? Boleh? Kalau dia tidak punya makanan lain boleh? Tidak boleh? Tidak mau? Ya mungkin kalau iya, ya kan? Oke, siapa di rumahnya yang punya boneka jerapah? Beruang punya. Beruang punya, kucing punya, boneka kucing punya. Ya, kalau Miss punya juga boneka jerapah, tapi punya anak Miss. Oke, cukup? Oke, silakan ditutup. Baiklah, terima kasih. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Senang belajar hari ini tentang hewan? Senang. Oke. Pelajaran kita hari ini kan tentang hewan. Bagaimana cara menggambarkan seekor hewan tadi. Selain hewan, kita juga bisa menggambarkan seseorang. Atau misalnya tempat wisata juga boleh kita gambarkan. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Atau kelompok ulum? Siap? Atau untuk minggu depan? Minggu depan saja? Oke, karena waktu kita juga untuk presentasi sudah habis. Oke? Ada lagi mau ditanyakan? Gimana, Tarita? Kelompok 1, grup 1? Oke? Grup 2? Grup 3? Minggu depan ya? Lanjut ya, minggu depan ya. Kelompok 4? Are you okay? Oke. Kelompok terakhir? Oke, sudah paham semuanya? Oke, untuk materi untuk presentasi hari ini sudah cukup. Bagi yang belum, kelompok 3 ya, tampil untuk minggu depan ya. Oke, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan materi kita untuk hari ini? Siapa kira-kira? Oke, Fikirman. Oke, pay attention to Fikirman. Tarita? Baik, selamat pagi semuanya. Morning. Saya dari kelompok 4 mau menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Baik, di mana kita telah mempelajari pada pagi hari ini tentang deskripsi teks. Oke. Nah, yang kita ketahui, teks ini berupa teks yang berisi deskripsi atau gambaran mengenai objek secara terperinci. Nah, objeknya ini bisa berupa orang, hewan, benda, ataupun tempat. Di mana yang pada hari ini kita telah mempelajari bagaimana kita mendeskripsikan tentang hewan. Nah, selain itu, descriptive text ada beberapa jenis, yaitu menggambarkan suatu proses, suatu peristiwa, suatu kepribadian, suatu objek, dan suatu tempat. Descriptive
ini juga memiliki tujuan, yaitu tidak lepas dari pengertiannya tadi, mana untuk menjabarkan atau menggambarkan suatu baik itu orang, tempat ataupun objek tertentu. Dan di teks ini juga memiliki struktur, yaitu ada identification dan description. Dan itu bahasanya ada kata sifat, keterangan frekuensi, dan bentuk kalimat. Nah, dengan belajar kita pada hari ini, kita telah mempelajari yang namanya descriptive text, di mana kita mampu menentukan fungsi sosial teks, mampu menganalisis struktur teks, mampu menemukan unsur kebahasaan seperti simple present tense, objectives, dan action verb. Oke, good. Itulah kesimpulan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, give applause for your friend. Oke, kesimpulan dari Fikirman sudah sangat bagus. Artinya kalian semua juga telah menguasai materi kita hari ini. Oke, next. Ada lagi kira-kira yang mau menyimpulkan dengan bahasa sendiri? Oke. Yunita? Oke, Elza ya, maaf. Stand up, oke. Oke, saya Alza Kiki dari kelompok 4 menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari. Lihat dari deskripsi teks from its meaning. To describe or describe certain people, place, or object. And descriptive text also has a structure, namely identification and description. And also has language features as adjective, action verb, and simple present tense. Oke, saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tepuk tangan. Oke, itulah tadi kesimpulan untuk materi kita, pembahasan kita, pemaparan kita hari ini. Kira-kira masih ada nggak lagi yang mau menjelaskan atau menyimpulkan intinya saja? Inti dari materi kita hari ini. Ada? Juwita? Siapa? Reva? Rida? Enggak? Oke, ada? Enggak ada? Oke. Terima kasih untuk Fikirman dan Elza sudah dapat menyimpulkan materi kita untuk hari ini. Oke. Selain itu, Miss akan merefleksikan kalian, oke, tentang belajar kita hari ini seperti apa yang kalian rasakan. Oke, let's see. Oke, number one, apakah kamu mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik? Yes or no? Oke, thank you. Next, number two, apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran kita hari ini? No? Bila? No? Oke, thank you. Next, number three, apakah kamu dapat memahami instruksi yang telah Miss sampaikan selama proses pembelajaran? Oke, good. Next, number four, bagaimanakah perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Happy. Next, anything else? Ada lagi? Selain happy? What else? Agak pusing ya kan? Ya, betul? Betul. Oke, yang terakhir, apakah yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Oke, kira-kira ada yang bisa merefleksi untuk kedepannya seperti apa? Oke, lebih fokus lagi. Oke, lebih konsentrasi lagi. Lebih semangat lagi, lebih menghargai lagi temannya yang presentasi. Oke, next, untuk kedepannya vocabulary-nya, English-nya harus kita perbaiki. Kita pelajari lagi di rumah boleh, atau sambil di kamar pegang handphone atau apa sambil nyanyi. Oh, ini kata-kata yang tadi nih. Oh, ini kata-kata yang tadi nih. Oke? Oke? Do you agree with me? Setuju dengan saya?
Setuju? Oke, ini oke, ada yang bertanyakan lagi kira-kira? Oke, untuk kedepannya, oke, untuk kedepannya hari ini Miss akan memberikan sebelum materi selanjutnya ya. Hari ini Miss akan memberikan tugas sumatif akhirnya, tapi nanti akan Miss kirimkan ke grup kelas kita saja. Oke, bagi yang tidak mengerti silakan ditanyakan di grup kita. Paham? Masih materinya tentang hari ini juga. Oke? Do you understand? Oke, untuk pembelajaran berikutnya minggu depan ya, untuk minggu depan masih tampil presentasi kelompok ulum. Belum siapkan ulum? Oke, masih kelompok ulum untuk presentasi. Next dilanjutkan dengan materi kita comparison degree. Sudah pernah kira-kira dengar comparison degree? Otomatis di SMP juga sudah pernah belajar walaupun tidak sedetail sekarang. Ya, comparison degree itu juga termasuk dalam pembelajaran kita hari ini. Dalam teks tadi, misalnya, apa itu comparison degree? Ada yang tahu? Comparison degree apa? Perbandingan. Ada 3 perbandingan. Yang pertama sama, yang kedua lebih, dan yang ketiga paling. Oke, di dalam teksnya itu nanti pasti kalian menemukan perbandingan yang ada dalam teks tadi. Oke, misalnya sama panjangnya, misalnya jerapah sama panjangnya sama kucing misalnya. Example ya, atau lebih tinggi jerapah daripada monyet misalnya. Oke, any question? No? Ada lagi mau ditanyakan? Tidak? Oke, masih semangat? Kira-kira masih sempat nggak ya kita untuk ice breaking? Yuklah sekali aja yuk. Yuk tegak. Kelompok ulum udah? Belum? Oh sayang jatuh. Gimana? Oke, fokus. Oke. Dah, Bapak yang ada di meja aja. Dah, yang ada di meja saja. Oke. Halo. Yang ada di meja saja, Nak. Yang ada di meja saja, oke? Oke. Dah. 1, 2, 3. Claps. Boom. Claps. Boom. Claps. Candice. Dah. Oke. Udah. Oke, hello everyone. Oke, nanti yang tidak dapat nanti Miss kasih lah 1 aja untuk bersama. Mau? Oke, silakan duduk lagi, nanti kita main lagi, oke? Oke? Dah, ada yang tidak dapat? Nanti yang tidak dapat nanti halo. Oke, yang tidak dapat nanti beli sendiri. Oke? Oke, time is over. Jika tidak ada yang bertanya, Miss cukupkan sampai hari ini di sini dulu. Minggu depan kita lanjut ya. Oke? Do you agree with me? Setuju? Setuju. Oke, ya, Fikirman. Tutup lagi. Attention, please. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat ya. Keluar nak, buka pintunya nak. Keluar nak, buka pintunya nak. Oke. Thank you, Miss. You're welcome. Keluar semua dulu. Boleh istirahat. Ya, Miss? Nah.